Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang berpeluang besar menggantikan Iran di Piala Dunia 2026 karena adanya masalah geopolitik yang melibatkan Iran dan tuan rumah Amerika Serikat. Simak penjelasan lengkapnya. Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih, ada satu skenario yang mungkin agak liar, tapi bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Oke, tahan nafas, karena kita akan bahas gimana sebuah konflik geopolitik di belahan dunia lain bisa jadi justru membuka pintu yang nggak pernah kita sangka-sangka buat timnas kita. Semua ini berawal dari satu pertanyaan besar yang lagi ramai dibicarakan. Gimana kalau Iran, salah satu tim kuat Asia yang udah lolos kualifikasi, ternyata nggak bisa ikut main? Nah, ini bukan sekedar gosip atau spekulasi, tapi benar-benar berakar dari ketegangan politik dunia nyata yang bisa ngubah total peta persaingan Piala Dunia. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, yaitu konflik geopolitiknya. Terus kita bedah aturan main FIFA soal tim pengganti. Kita juga bakal lihat siapa aja kandidat utamanya. Nah, yang paling seru kita akan dalami di mana letak peluang kejutan buat Indonesia. Dan terakhir, kita coba bandingin antara mimpi dan realita. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Konflik dan pertanyaan. Gimana ceritanya urusan politik antar negara tiba-tiba bisa ngacak-ngacak daftar peserta Piala Dunia? Jadi, seperti yang mungkin udah kita dengar di berita, tensi politik antara Amerika Serikat dan Iran itu lagi panas-panasnya. Nah, masalahnya ini bukan lagi cuma urusan politik. Efeknya sekarang nyamber ke dunia olahraga, karena, yaitu dia, Piala Dunia 2026 kan salah satu tuan rumahnya adalah Amerika Serikat. Jadi rumit kan? Nah, ini dia inti masalahnya. Iran itu udah berjuang keras dan berhasil lolos kualifikasi loh. Tapi karena situasi politik dan hubungan diplomasi yang makin gak enak, keikutsertaan mereka di turnamen yang digelar di tanah AS jadi tanda tanya besar. Bahkan Federasi Sepak Bola mereka sendiri udah ngakuin kalau situasinya memang gak pasti. Oke, dari sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang paling logis. Kalau seandainya Iran beneran mundur, terus gimana? Siapa yang gantiin? Nah, ayo kita bedah aturannya di bagian kedua ini, aturan penggantian dari FIFA. Ini pertanyaan krusial yang jadi penentu segalanya. Masa sih slotnya hangus gitu aja? Ya nggak mungkin dong. FIFA pastinya udah punya prosedur buat ngatasin hal-hal kayak gini. Jadi, pada dasarnya FIFA itu punya dua jalur. Jalur pertama ini prosedur standarnya, slot yang kosong bakal ditawarin ke tim dengan peringkat terbaik berikutnya dari konfederasi yang sama. Dalam hal ini ya dari Asia atau AFC. Tapi ada jalur kedua yang penting banget buat kita tahu. Dalam keadaan luar biasa, FIFA punya wewenang penuh buat nunjuk negara manapun. Nah, celah ini nih yang membuka semua kemungkinan tak terduga. Baik, sebelum kita ngomongin skenario yang liar tadi, kita lihat dulu jalur yang paling realistis dan paling mungkin terjadi, yaitu lewat prosedur standar. Siapa aja sih tim yang ada di barisan paling depan berdasarkan performa mereka di kualifikasi? Jadi udah jelas ya, langkah pertama FIFA pastinya bakal ngelirik ke konfederasi asal tim yang mundur, yaitu Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ini tujuannya buat menjaga keseimbangan perwakilan dari tiap benua di turnamen. Kalau kita lihat murni dari hasil kualifikasi, dua nama yang paling logis buat gantiin Iran itu ya Irak dan Uni Emirat Arab. Mereka ini tim-tim dengan performa paling bagus setelah tim yang udah lolos otomatis. Jadi di atas kertas, mereka berdua ini adalah favorit terkuat. Tapi, sekarang kita geser ke skenario yang jauh lebih seru, yang dimungkinkan oleh klausul sakti FIFA tadi, keadaan luar biasa. Dan disinilah nama Indonesia tiba-tiba masuk dalam perbincangan. Betul sekali, walaupun secara peringkat di kualifikasi kita mungkin belum sampai di sana, skenario ekstrim ini membuka pintu buat kandidat-kandidat yang nggak terduga. Dan entah gimana, nama Indonesia sekarang mulai disebut-sebut sebagai kuda hitam potensial di skenario ini. Terus, kenapa harus Indonesia? Wah, ternyata ada beberapa faktor kuat yang mendukung. Pertama, performa timnas kita lagi naik daun banget. Kualitas pemain, baik yang lokal maupun naturalisasi, juga terus meningkat. Ditambah lagi, ada dukungan penuh dari PSSI, dan yang paling penting, antusiasme jutaan supporter kita yang luar biasa. Itu jadi nilai jual yang sangat besar di mata dunia. Dan ini bukan cuma perasaan kita di dalam negeri loh, para pengamat sepak bola internasional juga mengakui perkembangan kita. Kutipan ini jadi bukti gimana reputasi sepak bola Indonesia sekarang ini lagi menanjak di panggung global. Kita dianggap sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Oke, sekarang kita tarik nafas dulu. Setelah kita terbang dengan mimpi-mimpi yang seru tadi, sekarang waktunya kita sedikit menjejakkan kaki ke bumi.
Mari kita coba seimbangkan antara harapan besar ini dengan kenyataan yang ada di depan mata. Jadi ini ibarat dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi ada mimpi besar kita. Ini bisa jadi momentum bersejarah. Penampilan pertama kita di Piala Dunia. Dukungan supporter kita nggak ada duanya. Dan kita punya generasi pemain yang menjanjikan. Tapi di sisi lain, ada realita yang harus kita hadapi. Secara statistik, peluangnya kecil. Semuanya juga bergantung 100% pada konflik politik yang nggak bisa kita kendalikan. Dan pada akhirnya, keputusan mutlak ada di tangan FIFA. Tapi sebelum kita jadi pesimis, kita perlu ingat satu hal. Kejadian kayak gini itu pernah terjadi loh di dunia sepak bola. Sejarah mencatat kasus Denmark di Euro 92. Mereka itu masuk turnamen buat gantiin Yugoslavia yang kena sanksi politik. Dan malah jadi juara. Jadi presidennya ada, harapan itu tetap ada. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama. Apakah ini akan selamanya jadi mimpi? Atau serangkaian peristiwa luar biasa di panggung dunia ini benar-benar akan membuka jalan bagi Garuda untuk terbang di Piala Dunia 2026? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.